ketemu lagi hari ini ya. Sudah siapkan di depan layar kaca Anda untuk kita sama-sama Ruby No Secret bersama saya Kak Rose dan juga ditemani oleh Daniel di pojok sana, dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya yang sudah siap di kursi adalah Teh Iin. Assalamualaikum Teh Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Iin ini adalah pemilik Yayasan Rumah Teduh yang kemarin sempat membagikan sebuah sebuah kejadian yang membuat pilu gitu ya, tentang seorang anak berusia 4 tahun yang meninggal karena mengalami cacingan akut gitu ya, dan kondisi keluarganya memang udah cukup memprihatinkan, dan ketika mau diusahakan pengobatan itu mengalami kesulitan untuk mengurus BPJS karena tidak memiliki kartu identitas. Seperti itu kurang lebih ya. Nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana terjadi hari ini. Banyak menuai perhatian netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari dunia nyata ya. Lagi-lagi tentang Lisa Mariana dan Pak Ridwan Kamil. Tapi bukan masalah tes DNA ya, kan kemarin hasil tes DNA-nya udah diumumkan bahwa tidak ditemukan kecocokan gitu ya antara anaknya Lisa Mariana dan Pak Ridwan Kamil. Nah kali ini soal apa? Tadi tuh jam 12 kurang Lisa Mariana itu akhirnya memenuhi panggilan KPK, dipanggil untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Kasus apa? Kenapa kok jadi KPK? Ternyata ini berkaitan dengan kasus yang tengah dihadapi oleh Pak Ridwan Kamil. Jadi ini terkait masalah dugaan penggunaan anggaran yang tidak tepat dari budget iklan Bank BPD ya, Bank BPD Jabar. Oh BJB, Bank Jawa Barat gitu. Senilai berapa miliar lah, 28 miliar lah gitu ya. Tapi Pak Ridwan Kamil sendiri juga belum ditetapkan sebagai tersangka atau apa. Jadi ini masih taraf penelitian apalah namanya. Nih Lisa Mariana penuhi panggilan KPK, saya bakal kooperatif. Ini kan jadi tanda tanya ya. Ini kan urusan kantor. Kenapa yang dipanggil Lisa Mariana? Apa yang dia tahu? Coba kita lihat dulu kejadiannya berikut ini. Saya tadi lagi mendengarkan informasi dari netizen. Apa katanya dibilang ada aliran dana emang? Aliran dana mah ada, kalau aset gak ada, dia bilang gitu. Tapi kan nggak tahu itu aliran dananya dari mana, kan nggak tahu ya kan. Nah coba kita lihat ini sebelumnya tuh pada saat selesai pengumuman mengenai tes DNA itu, Lisa Mariana kemudian viral dengan statement tapi dia sempat mengatakan bahwa apa kabar itu kasus korupsinya gitu ya kan, dan dia nanti tanggal 22 yaitu hari ini akan datang memenuhi panggilan dari KPK. Di sini juga nggak tahu kenapa bisa disurati sama KPK. Coba kita lihat cuplikan live-nya Lisa Mariana terkait masalah ini. Lihat komentar netizen punya adalah yang pertama. Jika hasilnya positif anak RA, pasti nggak ada lagi lanjut KPK gitu. Ini kan hanya spekulasi ya. Yang berikut, pantesan pas hasil tes DNA-nya negatif dia bikin story emosional banget. Katanya mau bongkar sesuatu pas dipanggil KPK katanya gitu. Kita belum selesai, dia masih menjalani pemeriksaan. Yang berikutnya, kayaknya si LM punya kartu as Pak RK. Yang berikut ada lagi, gue takutnya KPK tanya Lisa, buktinya ada. Lisa menjawab dengan pede, ada, tapi di otak saya Yang berikutnya ada lagi, tapi logika aja, kalau nggak beneran nggak mungkin deh dia sampai sejauh ini. Ini apa konteksnya? Ini apa sih? Aku nggak ngerti loh ini maksudnya. Sejauh mana? Yang berikutnya ada lagi. Oh, akibat tidak diakui anaknya, urusan makin panjang. Berikut. Jadi ini banyak anak ditolak KPK bertindak. Jadi ini dugaan-dugaan netizen ya. Oh kok begitu ini selesai muncul lagi masalah lain. Sebenarnya bukan muncul masalah lain, ini masalah ini sebenarnya udah agak dari awal tahun ini ya ada gitu kan kasus Bank BJB ini. Cuman ya sekarang rame lagi karena Lisa Mariana dipanggil. Oke, kita tunggu aja nanti kabarnya seperti apa. Kita langsung saja menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Kita lihat dulu profil Teh Iin berikut ini. Dengan Teh Iin dari Yayasan Rumah Teduh. Assalamualaikum, terima kasih sudah hadir. Ini kita lihat lagi ya seperti apa sih video dan keprihatinan yang dibagikan oleh Teh Iin. Kita lihat lagi yang berikut. Ada postingan dan captionnya Teh Iin, coba kita baca ya gitu ya. Sepertinya nggak perlu caption terlalu panjang. Narasi di video ini semoga bisa menjelaskan kepedihan hati kami menangani kasus Raya yang tubuhnya berkembang ribuan cacing gelang. Setiap membayangkan seumur hidupnya yang hanya 4 tahun itu, tubuhnya digerogoti cacing dalam tubuhnya, menyerap oksigen dan nutrisi yang sudah pas-pasan di tubuhnya. Remuk ya rasanya hati ini.
anak umur 4 tahun gitu ya. Dan dia memang sempat istilahnya gizinya kurang gitu, masih harus berbagi dengan parasit yang ada di tubuhnya. Teh In masih ingat pertama kali ketika bertemu dengan Raya, seperti apa kondisinya yang Teh In lihat? Iya, karena aku kan punya tim, rumah kita tuh ada 21 rumah, Mbak. Jadi di Sukabumi kita ada 3 rumah. Nah, tim aku di Sukabumi yang selalu berkala laporan kalau ada kasus-kasus seperti ini. Dari awal kita dapat laporan tanggal 13 Juli, itu sebetulnya kita langsung datang ke lokasi dan teman-teman udah melaporkan kondisi di lapangan gimana Raya itu udah nggak sadar. Cuman yang sebetulnya bikin aku prihatin banget itu sebetulnya kita datang siang. Itu ternyata dapat cerita dari keluarga, pagi itu Raya memang udah kritis juga, tapi masih sadar. Jadi dibawa pakai motor ke klinik, bukan puskesmas. Dengan jalan yang seperti Dengan itu? jalannya seperti itu dibawa ke klinik, diikat pakai kain gitu, naik motor. Di klinik itu sempat dapat infus 1 labu. Kemudian karena memang tidak punya kartu penjamin apapun ya harus bayar 600.000, tapi karena nggak punya uang katanya mereka bayar 100.000, mereka dipulangkan, boleh dibebaskan. Artinya pagi tadi tuh udah ketahuan dia sakit. Disuruh akhirnya katanya dirujuk harus ke dokter anak. Kalau di klinik kan mungkin bidan dan sebagainya ya, harus ke dokter anak. Yang nyuruh tuh nggak pakai mikir ya Mbak, ke dokter anaknya naik apa, bayarnya gimana, orang tadi di klinik juga nggak bisa bayar. Nah di situ aja kan kita udah ngelihat ya. Alhamdulillahnya karena mereka bilang saya nggak bisa punya uang untuk meneruskan saran dari klinik. Alhamdulillahnya ada kerabatnya itu memang pernah dirawat juga di Rumah Teduh di Bandung. Jadi kontak ke call center langsung kita ambil. Tapi itu udah nunjukin lah betapa kurang pekanya sih ngelihat anak udah repot gini. Kan di klinik udah ketahuan tuh pasti saturasi udah turun, kondisi udah turun gitu. Ya alhamdulillah pas kita ambil juga kan kondisinya udah nggak sadar. Ya, atau mungkin karena banyak sekali kasus-kasus seperti ini mungkin yang dihadapi oleh klinik. Banyak, pasti. Ya. Ya nih kalau lihat curhatannya Teh In, keprihatinannya gitu kan, lihat kalau boleh di list ya apa yang menjadi amat sangat menjadi keprihatinan. Tadi pertama adalah aduh ini kok bisa nggak mikir panjang nih kondisinya seperti ini gitu. Apalagi yang menjadi keprihatinan dari kasus ini? Usianya memang baru 4 tahun, tapi bukankah kita mendengar statement dari para aparat bahwa paham mereka tuh nggak punya kartu identitas. Kalau tahu ada masyarakatnya yang nggak punya kartu identitas, kenapa nggak segera dibuatkan? Terus masih mau mengandalkan orang tuanya yang katanya ya mereka nggak rajin datang ke posyandu. Lihat orang tuanya itu siapa Mbak? Orang tuanya ODGJ, masih berharap orang tua ODGJ bisa ngasuh anak dengan benar, bisa ngurus bikin KTP dengan benar. Kita dong yang waras yang ngurusin. Ya, harusnya jemput bola. Harusnya gitu kita jemput bola, itu yang kami lakukan sih alhamdulillah. Tapi kan kalau anak nggak ada salah, nggak ada dosanya ya, dia mah tergantung orang tuanya, tergantung orang-orang dewasa di sekitarnya. Itu yang aku kadang-kadang tuh kayak, ya Allah anak ini nggak berdaya banget ya, nasibnya hidupnya ditentukan oleh orang-orang yang nggak benar gitu. Terus orang-orang yang benar pada kemana? Ini kan dari 10 ada waktu 10 hari gitu sejak kemudian dibantu oleh Rumah Teduh. 10 hari ini apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh rumah sakit? Iya. 9 hari sih. 9 hari dirawat. Jadi karena dari awal udah langsung masuk picu, kondisi udah repot banget kan. Dan dalam waktu 9 hari itu banyak banget karena kami penanggung jawabnya memang pihak rumah sakit banyak minta approval untuk misalnya pasang ini dan itu gitu, dan itu semuanya berkaitan dengan biaya dan insya Allah kami ACC gitu. Cuman kan memang dari awal ini yang agak untuk meluruskan juga ya miskom yang ada di masyarakat. Jadi rumah sakit sama sekali tidak mempersulit kami, enggak, bahkan sangat kooperatif dengan ketika kita masuk mereka bertanya akan dijaminkan dengan apa, dijaminkan dengan BPJS nggak punya, dengan tunai aku agak deg-degan ya karena picu kan argonya luar biasa gitu. Jadi kita dikasih waktu 3 hari, udah urus aja deh BPJS-nya, kalau pakai BPJS kan gratis gitu. Jadi akhirnya kita 3 hari itu kita pakai untuk mengurus lah mulai dari identitas sampai BPJS-nya. Jadi bukan langsung ngurus BPJS ya, ngurus identitas dulu. Identitas gitu. dulu kan harus ada identitas. Nah, dan itu baru keluar setelah tanggal 22 BPJS. Iya, karena bahkan kan dikasih waktu 3 hari dan itu memang aturan standar ya, yang memang dikasih waktu 3 hari sebelum akhirnya otomatis jadi beralih ke tunai. Ketika hari ketiga dari deadline itu baru keluar identitasnya. Ya udah terlanjur convert ke tunai, buat kita nggak masalah lah, bismillah aja. Tapi ya kemudian hari ke-9 udah meninggal.
Tahiin lihat kondisinya kan, kalau di video itu kan ada cacing Iya. sampai Aslinya lebih mengerikan sih, cuman kan di video itu aku blur, aku takut di take down ya. Iya. Aslinya Mbak Feni, nanti abis ini mungkin aku liatin asli itu ada cacing keluar dari vagina merayap ke perut loh. Itu juga emang Masya Allah, karena ada bagian-bagian vital jadi aku harus tutupkan. Jadi emang mengerikan, bahkan dokter tuh sampai pada bilang gini, ini beberapa hari dipicu itu dibom dengan obat cacing, nggak mati loh cacingnya. saking banyak. Saking banyaknya dan nggak tahu saking kuatnya ya. Karena hari ketiga itu masih keluar dalam hidup gitu. Makanya kalau lihat di pampers ya, dari anus, dari vagina itu memang banyak banget. Hari keberapa ya kalau nggak salah akhirnya udah keluar cairan tuh udah hijau. Jadi mungkin udah bubuk kali ya. Iya, iya. Karena dibom macam-macam. Iya, sudah. Tapi mungkin memang nutrisinya udah keburu habis, kesedot sih. Ini Gubernur Jawa Barat gitu juga merespon ya, bahkan memberikan sanksi kepada perangkat desa setempat gitu karena dianggap lalai, tidak empati juga terhadap warganya. Coba kita lihat ya seperti apa statement dari KDN, kita lihat berikut. Kan kondisi keluarganya juga tidak ada MCK gitu ya, jadi kebersihannya itu Memang kurang ya, namanya ODGJ lah Mbak. Bayangin ya, yang ODGJ tuh ibunya, bapaknya kan waktu meninggal juga bapaknya nggak ada, waktu diambil juga dia lempeng-lempeng aja gitu, ibunya, bapaknya, neneknya. Itu tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Jadi yang ngurus tuh buyutnya, sebetulnya buyutnya Raya, yang ada di reels aku tuh, yang udah sepuh banget. Mungkin apapun, asal orang tuanya waras, sehat aja, Iya. at least mereka bisa bersih aja sih. Oh. Bener nggak? Walaupun makanannya sederhana, tapi mungkin kurang gizi, tapi bersih aja sih. Tapi kalau ini kan ibaratnya anak udah menggigil juga, mungkin orang tuanya nggak ngeh ini sakit. Iya. Dan ini ya masyarakat setempat tahu kondisi orang tua dan neneknya Iya, gitu makanya ya. aku prihatin ketika mendengar berita, ya kita udah kasih obat cacing gitu ke orang tuanya, ya bakal dikasih nggak orang tuanya, ngeh nggak, ngerti nggak gitu ya. Kita yang harus ambil alih sih sebetulnya. Jadi yang kemarin membawa itu ke klinik ke klinik sakit. setempat, itu kerabatnya atau Kerabatnya yang pakai motor itu, kerabatnya katanya, tantenya apa bibinya gitu deh. terus kondisi lihat langsung juga kondisi tempat tinggalnya itu seperti apa sih yang Iin nggak langsung datang ke Sukabumi karena posisi Iin di Bandung, tapi memang relawan laporan semuanya. Kondisinya memprihatinkan lah, sangat sederhana dan tidak higienik lah, kotor banget gitu. Ya karena kan dikelola oleh orang yang tidak sehat secara Iya. mental, jadi kebayang aja sih. Ini ada fotonya ya, kondisi rumah Raya dan di Empang. Ini Empang ini adalah tempat ya Raya untuk kebersihannya begitu ya, mandi. MCK-nya juga di pinggir Empang gitu. Nih kondisinya rumah panggung yang tadi dibilang di bawahnya itu ada ayam gitu ya, dan dia biasa main di situ ya, karena memang orang dewasanya dalam keadaan ya ibaratnya bisa dikatakan ya tidak mampu untuk berfungsi selayaknya orang tua begitu. Ini kan cerita ini adalah banyak kasus yang dihadapi gitu ya. Kasus-kasus apa sih yang menurut saya ini harus segera dibenahi, kalau enggak akan terus datang kasus-kasus serupa yang membuat prihatin gitu. Gini Mbak, aku nggak akan cukup waktu sih untuk menjelaskan kompleksnya permasalahan kesehatan di Indonesia dan bagaimana sistem menurut aku belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di lapangan gitu. Jadi kita sulit juga kalau cuma menyalahkan aparat terdekat gitu, karena mereka ya punya keterbatasan lah, tapi memang sistem di atasnya harus dirubah. Aku ngelihat banyak kasus ini baru secuil ya Raya yang kelihatan. Sebetulnya kami sendiri kan aku udah belasan tahun Mbak pegang ladang seperti ini. Masalahnya macam-macam dan kompleks. Dan aku tahu menembus birokrasi itu susah banget, berat banget, rumit banget. Akhirnya apa yang kami lakukan? Aku kerjain dari dana kas aku sendiri. Contoh nih, ada kasus anak kecil yang perutnya gede banget kayak orang hamil kembar. 9 bulan gede banget, 14 tahun bisa gede banget. Jadwal operasi bisa terkendala 8 bulan. Kalau kita ngikutin jadwal secara BPJS, udah begitu aja tuh kita pasrahin. Iya, soalnya kata BPJS gitu. Tapi kan sebetulnya ada yang bisa kita perjuangkan. Apa coba? Kita pindah rumah sakit tunai, bisa nggak? Bisa, asal punya duit. Mau nggak ada yang memperjuangkan itu? Harusnya kita bisa lakukan itu sama-sama gitu. Kalau kita ngelihat dari sisi BPJS nggak ada jalan keluar untuk Iya, itu, iya. nggak ada dipindahkan ke rumah sakit mana-mana nggak. Itu yang kita lakukan sih Mbak. Oke. Ya, Kita kalau fight. ada tunai. Karena iya, aku selalu kayak membayangkan kalau orang kaya bakal gimana ya kalau ngadepin kasus kayak gini. Kepentok satu rumah sakit pasti pindah ke rumah sakit yang lain. Kenapa orang miskin nggak bisa punya pilihan? Orang miskin nggak bisa punya pilihan, apalagi anak balita. Ini. Yang nggak bisa bersuara, nggak bisa menyuarakan apa yang dia rasakan. Sedih banget sih. Aku
nggak nyangka ya Raya bakal seviral ini, karena secara logika media katanya nggak mungkin viral karena 9 menit ya. Jadi aku juga kaget kenapa jadi rame gitu. Cuman ya masyarakat hanya melihat ini hanya satu contoh kasus loh. Aku ada 21 rumah dengan ratusan pasien di dalamnya. Problemnya macem-macem. Oke. Mungkin masyarakat salah satu yang membuat ini viral karena ya kembali disadarkan betapa besar ya kesenjangannya Betul. yang terjadi di Indonesia. Dan betapa minimnya empati yang ada hari ini. Oh, sedih banget sih. Sebetulnya kalau ada nurani aja orang bisa minta telepon. Banyak badan zakat, banyak badan-badan NGO di Indonesia ini yang mungkin viral di mana-mana. Kalau mereka peka aja, mereka bisa angkat telepon segera loh, nggak usah nunggu sampai udah sekarang. Makanya kayak kenapa dikasih, aku kadang-kadang kenapa sih ngontak aku ketika kondisinya udah nggak sadar, kenapa, tapi kan ya udah qadarullah ya. Ada pelajaran yang Allah pasti mau kasih tahu ke kita, mungkin menegur kita akan empati kita lah. Ya, jadi kalau ada banyak protes masyarakat terhadap ini dan itu gitu ya, salah satunya ada karena banyak sekali kejadian seperti Raya ini gitu ya, nggak punya pilihan, nggak bisa bersuara, akses ke kesehatan juga kayaknya minim sekali gitu, dan itu jauh sekali kesenjangannya. Dan daya juang orang-orang yang sebetulnya memegang amanah untuk seharusnya bisa menjadi penolong utama bagi rakyatnya, itu daya juangnya nggak ada. Maaf ya, di situ aja gitu. Yang mewakili daerah Sukabumi itu ya. Coba kita cek ada artis di situ. Oh, iya. Tain, terima kasih banyak Mbak sudah Fenros, hadir thank berbagi you. ceritanya. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Mudah-mudahan ada banyak dengan cerita ini juga menjadi pintu rezeki banyak untuk di yayasan bisa lebih banyak lagi membantu. Amin. Aku nggak mau menyerah dengan apa yang ada sekarang. Artinya ketika memang sistem belum berpihak pada kita ini bisa kerjain, bisa. I've been there belasan tahun, bisa. Insya Allah. Ingat, bareng-bareng. ya bareng-bareng kita bisa. Kita akan masih ada satu bintang tamu lagi yang akan kita wawancara, ada Indra Bruggman. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Pernah membintangi sinetron Gini Oh Gini tahun 1997 ini pernah mengidap sakit hypertiroid hingga membuat berat badannya turun drastis serta harus menjalani pengobatan seperti Revalina S. Temat hingga mendiang Soraya Abdullah. Usia selama 5 tahun dan memiliki 3 anak. Namun pada 19 Agustus kemarin Indra mengklarifikasi bahwa video yang beredar hanyalah bercanda. Indra Bruggman, kamu dari daerah mana? Saya dari daerah Tasikmalaya. Tapi, MCK-nya juga sama di luar. MCK kamu? Oh, bukan. Kalau aku mah udah dalam. Dulu waktu kecil memang di luar. Banyak teman melihat yang lain ada yang seperti itu juga kondisinya. Oh iya, dan itu cuma satu jam dari kota Tasiknya, itu udah kita bisa lihat daerah-daerah tuh kayak begitu. Rumah-rumah tuh MCK-nya bukan di dalam, tapi di luar. Jadi kalau kita mau buang air kecil, malam-malam tuh takut kan. Itu masih banyak. Sekarang kamu terakhir pulang ke Tasik juga Masih begitu. Coba Indra Bruggman untuk RI. Indra Bruggman duduk di sini, kamu bukan untuk ngapa-ngapain tapi untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku jawabannya fitnah atau fakta? Indra Bruggman kemarin ini Indra Bruggman ngurusin masalah ini aja nih, gosip ini aja ngurusin ya. Kemarin netizen kamu bilang sama netizen kamu sudah menikah selama 5 tahun dengan Nadia gitu, dan itu bikin geger gitu ya. Dan kamu bisa bercanda padahal itu adalah gosip yang paling kamu sebelin sebetulnya. Fitnah atau fakta? Ngomongnya. Iya. Bener. Ngomongnya benar. Tapi kamu sebel kalau digosipin udah nikah tuh? Itu sebagai bentuk pembelaan diri sebenarnya supaya kayak lu bisa diem nggak lu pade gitu, jangan nggak usah nanya-nanya sesuatu yang lu tahu sendiri, lu bisa searching. Bisa searching ya. Gitu. Dan itu kan berlangsung tuh dari tahun ke tahun. Iya. Gue muncul selalu ada pertanyaan begitu. Setiap kali gue live mempromosikan sebuah produk pasti ada. Itu. Gue kayak lagi live, lagi dimanapun bikin konten yang tidak ada hubungannya dengan itu pun pasti akan disangkut pautkan dengan itu. Lama-lama kan kita jadi kayak terganggu. Gimana caranya supaya gangguan itu menjadi sebuah lelucon jadinya akhirnya kan? Biar kita nggak, biar waras gitu loh. Itulah jadi akhirnya. Nama Nadia Pasha tiba-tiba melejit setelah pengakuan Indra Bruggman bahwa sudah 5 tahun menikah. Oh pantas kemarin ada yang nge-tag aku tuh netizen, Kak Indra Bruggman udah nikah. Kak begini, aku belum terima undangan, kenapa dia berani? Tapi gue gini ya, itu kan lagi lucu-lucuan aja, ketawa-ketawa ya. Tapi banyak juga netizen yang percaya. Karena di repost oleh akun-akun yang cuman mereka taruh caption. Oh iya. Gitu. Oke. Masya Allah bahagia banget ya Indra Masya Bruggman Allah. dan Nadia Pasha. Kalau jodoh nggak pandang fisik, semoga langgeng terus. Astaga. Oh ini video klarifikasi Indra Bruggman. Kita lihat yang berikut.
Jadi itu adalah klarifikasi yang tidak clear ya. Itu Malah makin sebenarnya menyesatkan. biang masalahnya di situ. Karena waktu itu lagi Idul Adha, kita sebagai orang-orang imigran gitu kan dari daerahnya masing-masing nggak pulang kampung. Akhirnya sholat bareng, pas sholat bareng ngapain ya, gabut juga kan. Akhirnya live lah. Seperti biasa, live seru-seru aja. Begitu ada pertanyaan, Indra istrinya mana? Ada lagi nih simak gitu kan. Akhirnya pas Nadia ada di samping gayet aja, dialah. nih bini gue. Dialah korbannya. Tapi kata dia bukan korban juga Bukan ya. korban, dia diuntungkan dan dia malah terus-terusan pengen ini berlanjut gitu. Cuman gue nggak tahan. Karena viewers kalau live jadi naik ya. Honor dia nambah. Honor apa? Honor syuting, dia kan syuting. Viewers yang tadinya misalkan dia live 10, sekarang 3.000. Oke. Ini kamu terima ini nggak jasa live bareng di Aqua Istri? Mungkin bisa dipikirkan nanti. Oke, fitnah atau fakta? Nanti ya kita mau tanya. Dan benarkah bahwa kamu baru saja menemukan koper isi duit banyak banget? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Room Fitness. Sudah bersama dengan Indra Bruggman ya. Kita doakan saja mudah-mudahan dia enteng jodohnya. Amin, ya Allah. Tapi di sini tetap jawab lagi pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Maka pertanyaanku ini adalah fitnah atau fakta? Ya. Bahwa kamu sempat kesel sama produser, padahal produser itu nawarin kamu syuting lagi. Kamu Ya. keselnya karena kamu ditawarinnya peran umur 60 tahun. Fitnah atau fakta? Sebenarnya bukan produsernya sih, mungkin itu bagian castingnya gitu. Cuman sebenarnya nggak apa-apa juga kalau kita tawarin karakter yang umurnya lebih tua, karena di film-film juga banyak yang begitu. Iya. Tapi di film, Oh, ini bukan di sinetron. Sinetron itu banyak banget orang-orang yang pindah karakter atau kalau lagi penyamaran, cuma dikasih tai lalat udah jadi. Bapak kandungnya yang ceritanya tahu dari dia bayi sampai gede sampai dia nggak ngenalin betapa murahannya ya kan adegan yang ada di sinetron kebanyakan cuman kasih kuncir sama tai lalat Nggak bapaknya sampai nggak dikenalin. ngenalin kayak film-film India zaman dulu lah Iya. gitu. Jadi ini kamu nanti kalau misalnya 60 diapain dong tuh? Mungkin ya, kacamata, pakai kacamata ya? diputihin, dikasih keriput-keriput gitu ya. Ya padahal baru botox kan nggak ada. Udah nggak botox lagi. Tapi kamu nggak mau murni karena itu, karena ceritanya kamu nggak serak dari itu perannya, atau karena kamu gua udah tahu itu- kebanyakan duit yang mana? Karena itu ada sinetron, kita tahu kapasitas sinetron seperti apa gitu, kebanyakan ya nggak Iya. semuanya. Jadi ya gua anggap itu sebagai bentuk apa sih lo? Tapi kalau film dan jelas. Kalau karakter- film oke. Karena kan banyak juga karakter-karakter yang jadi Habibie. Oh, iya. Kan itu jadi karena make Sesuatu up-nya, ya. ya karena memang ada budgetnya, persiapannya juga cukup matang. Dan ceritanya juga cukup jelas gitu arahnya Tapi kemana. kalau sinetron, lu hina gue kayaknya. Sombong, dia mendingan live soalnya dia jualan. Oke, lanjut Indra Bruggman, fitnah atau fakta? Ya, salah satu yang kamu kayaknya gampang menolak-nolakin tawaran adalah karena kamu baru menemukan sebuah tas milik almarhumah ibu kamu dan ternyata di dalamnya ada banyak sekali duit nganggur. Fitnah atau fakta? Coba kita lihat. Ini. Iya, Kok? Ampun berat banget. nggak ada isinya itu, karena diambil. Coba sih kita lihat tasnya. Di tas ini. Tas hijau menandakan uang. Tas ini. Tas ini. Kamu nemunya di mana? Jadi 1 tahun setelah nyokap nggak ada, gitu kan, gue tuh kayak lihat terus kamar lemari, pengen bersihin gitu. Selalu ada perasaan kayak begitu. Tapi ngapain juga gue bersihin ya, gitu kan, masih rapi juga. Atau juga yang sudah sebelah sana itu nggak pernah dipakai gitu si lemarinya, si barang-barangnya. Sampai berapa kali akhirnya ya udah coba bersihin. Pada saat bersihin buka lemari gitu, ngelihat sesuatu yang ini bukan tas gue, ngapain ada di situ ya. Pas dibuka, kok uangnya ada puluhan juta di situ. Alhamdulillah. Itu lemari kamu padahal. Lemariku. Aku tanya sama adikku karena aku nggak ngerasa punya tas ini dan nggak pernah ngerasa ada uang cash di lemari. Tanya sama adik, dia juga bingung. Uang siapa itu? Aku tanya sama kakak. Akhirnya kakak bilang gini, Masya Allah Peng, dia manggil aku Peng kan. Masya Allah Peng, itu uang yang dulu aku kasih buat mama 100 juta. Terus mama pakai buat sebagian lagi aku sempat tanya sama mama simpan uang itu di mana? Mama dibilang
Mbak Teteh nggak perlu tahu, pokoknya tempat yang aman. Mah, bukannya apa-apa, takut hilang, itu kan uang cash gitu. Terus Mah bilang, enggak, aman kok, katanya gitu. Ada di sebuah tempat, itu buat AA beli bahan, katanya gitu. Beli bahan buat, ya, brand baju muslim. Masya Allah. Gitu, jadi ya, kayak, itulah cintanya seorang ibu pada anak ya. Nggak akan ada yang bisa ngalahin ketulusan seorang ibu tuh benar. Bahkan setahun setelah kepergiannya, cintanya itu masih ada. Bukan cuma sekedar cinta, tapi uang itu. Mikirin kamu gitu ya. Mikirin. Padahal kakakku tuh ngasih uang itu karena memang buat mama, buat jajan dia gitu. Tapi mama pakai cuma sedikit yang dibutuhin, sisanya pasti dia pikirin buat anak-anak. Masya Allah. Terima kasih. Masya Allah. Nanti kita ngobrol lagi sama Indra Bruggman ya. Berikutnya ada satu lagi ini dari asistennya almarhumah Mpok Alpa gitu. Kita juga ingin mendengar cerita tentang ketulusan apa adanya almarhumah Mpok Alpa. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Yang sudah bekerja sejak Desember 2000, usia 38 tahun setelah didiagnosis kanker payudara saat hamil anak kembar usia 4 bulan ini, sebelumnya menjalani kemoterapi selama 1 tahun hingga mengalami kerontokan. Atika yang sering diberikan barang oleh mendiang Nina berupa baju dan sepatu ini mengaku sebelum mendiang meninggal sempat mengalami batuk darah, mengatakan kalau akan merayakan ulang tahun anak kembarnya dengan menyewa bus untuk mengajak keluarga besar ke Pantai Anyer, Banten. Kita sudah bersama dengan Atika. Terima kasih sudah hadir. Ini sudah 1 minggu ya, kepergian almarhumah gitu. Apa kamu masih sulit tidur? Sampai tadi malam itu baru bisa tidur di 2:30 pagi. Karena memang kebetulan dari rumah beliau itu selesai beres-beres pengajian jam 1:30 pagi baru jalan pulang ke rumah. Terus sampai di rumah bengong, bingung mau ngapain karena memang masih nggak percaya kalau beliau itu udah nggak ada. 2:30 maksain buat tidur, alhamdulillah bisa tidur. Memang dari malam Jumat emang udah nggak bisa tidur, udah gelisah sampai tadi malam. Dan benarkah kamu juga sempat bermimpi bertemu lagi bersama almarhumah di dalam mimpi? Kita akan bahas setelah yang berikut ini dan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Kembali lagi masih bersama dengan Atika. Ini selain asisten juga sebetulnya adalah teman lama dari almarhumah ya. Dan terakhir kan kita mengundang Po Alpa di sini itu sempat ketinggalan pesawat dari Penang gitu. Itu sebetulnya di Penang tuh sedang menjalani perawatan kemo. Mungkin sebagian orang mikirnya Po Alpa jalan-jalan mulu. Padahal itu memang lagi pengobatan. Tadi Mbak Atika juga cerita, perhatiin nggak dia suka gitu ya? Karena memang aku yang ngode-ngodein, maksudnya biar takutnya netizen atau siapapun curiga kan, kenapa sih Po Alpa gini-gini mulu gitu kan. Paling dari belakang kamera kalau lagi syuting, Kak, oh iya gue lupa. Dia selalu jadi emang dia pesan dia nggak mau orang tahu? Semua, bahkan keluarga besarnya pun cuma beberapa orang yang tahu. Nah, pada saat momen-momen kesakitannya, Atika lihat? Ya, memang selalu ngelihat Kak. Karena kan memang setiap hari aku sama beliau ya, setiap mau berangkat syuting, di tempat syuting, pulang syuting, bahkan lagi libur syuting pun beliau pasti nelpon, minta ditemenin makan, minta ditemenin belanja, selalu kayak gitu. Makanya ada beberapa momen yang bikin kadang sampai detik ini pun memang aku tuh masih sesek di dada gitu kalau ingat beliau lagi kesakitan. Karena mungkin sesakit itu, karena beliau selalu ngasih gambaran gini, Tika lu tahu nggak sakitnya kayak apa? Kita pernah nih misalnya luka kena pisau, kena silet, terus kena jeruk nipis, itu perihnya kayak apa? Beliau begitu. Tapi kita lihat kalau di TV kan selalu ceria, ketawa itu gitu. dia, Kak. Jadi dia menyembunyikannya di mana biasanya pada saat kesakitan itu? Di depan kamera happy, nyanyi, ketawa, bercanda, bla 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 bla. Pas masuk ke mobil, di jalan pulang itu dia gini pasti, ya Allah Tika lu tau nggak tadi itu yang pas gue lagi ngomong begini itu rasanya ya Allah Tika, dia selalu begitu. Terus pas nyampe rumah ketemu sama anaknya, udah happy lagi, ntar masuk ke kamar dia
buka baju, ganti baju, langsung dia gini, ya Allah Tika, ini di sini Tika nih sakit banget nih, kayak gini Tika, gitu. Dia selalu gitu, pokoknya kayak dia selalu nyontohin. Dan almarhumah pasti pada saat itu khawatir tentang anak-anak ke Iya. depannya bagaimana. Iya, dia selalu, karena kan selain asisten, aku juga teman curhatnya. Beliau selalu ngomong, Tika, nanti kedepannya anak gue gimana ya? Si kembar masih kecil, petong, emang lagi pinter-pinternya, kata dia gitu. Terus misalnya, kan sekarang gue lagi sakit nih, kata dia gitu. Misalnya suatu hari gue nggak ada, anakku gimana ya, kata dia gitu. Terus istighfar, aku selalu gitu. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kalau kakak yakin berobat kemanapun, insya Allah sembuh. Yang penting hati kita yakin. Aku selalu kayak gitu. Iya Tika, yang lain aja pada sembuh, masa gua enggak? Dia selalu kayak gitu. Bahkan beliau itu memang yakin bahwa beliau itu sembuh, karena sebelum beliau masuk rumah sakit syuting, dia bilang gini, Tika, gue mau izin nih sama produser, nanti kalau gue udah selesai operasi, udah pemulihan, gue udah sehat, kita kerja. 2 minggu setelah operasi gue yakin gue sehat, kita kerja. Gue mau bilang sama produser, gue mau eksklusif live, gue mau buka wig gue biar masyarakat semua tahu keadaan gue yang sebenarnya, biar gue yang ngomong sendiri, nggak usah lu, nggak usah idung, pokoknya gue yang ngomong. Dia bilang gitu. Jadi dia hanya mau menampilkan apabila Ya, keadaan sudah karena baik. mungkin beliau juga udah capek pakai wig kan, karena setiap mau berangkat syuting, pakai wig yang mana ya Tika? Tika, gue pakai yang ini apa yang ini? Yang pendek atau yang panjang nih rambutnya? Itu kemarin beli wig 3, itu baru dipakai 1 Kak, yang 2 masih baru, belum dipakai. Kapan kamu mimpi bertemu dengan almarhum? Hari kedua beliau nggak ada. Sampai kapan? Tapi lebih ke kerja aja Kak, bukan mimpi yang gimana. Pokoknya kita kerja, turun dari mobil, jalan di lobi studio. Beliau happy banget, tapi nggak ngomong, aku pun nggak ngomong. Happy banget, ya seperti beliau kalau biasanya. Good morning guys, apa kabar semuanya, sehat ya gitu. Empo gimana Set? I'm okay. Dia kan selalu gitu. Atika, terima kasih banyak sudah berbagi Sama-sama, ceritanya, betapa almarhumah itu tetap optimis gitu ya, tetap bersemangat menjalani kehidupannya sampai Allah memanggil kembali, tetap berusaha menghibur, bermanfaat, walaupun ada kekhawatiran, memikirkan masa depan anak-anak. Tapi ya itu teladan baik yang bisa kita contoh dari almarhumah. Terima kasih sudah hadir berbagi cerita. Sama-sama. Indra Bruggman, jangan bengong. Kita tunggu undangannya. Sebentar lagi. Sebentar, amin. Undangan Ucapan nikahan doa. kan ya? Oh, Ya. Masa sunatan. Terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi No Secret.